pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, pengamat pendidikan Sumatera Selatan menekankan pentingnya penanaman nilai karakter dalam dunia pendidikan. 5 titik wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi perhatian serius BPBD setempat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan jelang kemarau mendatang. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Jumat 2 Mei 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Delawawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, pengamat pendidikan Sumatera Selatan menekankan pentingnya penanaman nilai karakter dalam dunia pendidikan. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, pengamat pendidikan Sumatera Selatan menekankan pentingnya penanaman nilai karakter dalam dunia pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang berkualitas dan berintegritas. Pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Mas Yunandra mengungkapkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan empati harus ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah. Hal ini penting agar generasi muda tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya itu penanaman nilai karakternya itu harus betul-betul kita prioritaskan. Jadi sistem pembelajaran itu tidak hanya kognitif, tapi juga harus berkiblat kepada nilai-nilai karakter. Di dalam kurikulum Merdeka saat ini kita sudah galakkan bahwa prioritas utama dari siswa itu adalah penanaman nilai-nilai karakter dari P5-nya. Nah, itu salah satunya. Jadi memang kalau kita melihat itu memang antara siswa yang dulu dengan sekarang berbeda. Mas Ayu menyarankan agar kurikulum pendidikan di Sumatera Selatan dan daerah lainnya mengintegritaskan pendidikan karakter secara sistematik dan terstruktur. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek mental, tetapi juga pada pembentukan sifat dan perilaku positif peserta didik. Mas Ayu berharap semua pihak seperti guru, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya penanaman nilai karakter dalam pendidikan. Ia percaya bahwa dengan kolaborasi yang solid, pendidikan di Indonesia akan menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak mulia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. 5 titik wilayah di Kabupaten Oki menjadi perhatian serius BPBD setempat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan jelang kemarau mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Sumatera Selatan memperkirakan sejumlah wilayah di Kabupaten Oki tersebut berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini diungkapkan Kabid Kebencanaan BPBD Oki, Udayani. Menurutnya ada 5 titik yang berpotensi menjadi titik tertinggi dalam kebakaran hutan dan lahan saat terjadi kemarau. Di antaranya perlintasan tol hingga wilayah Kecamatan Pampangan. Kalau kita berkaca dari beberapa tahun terakhir terkait kebakaran hutan, itu yang menjadi fokus mungkin wilayah Pampangan, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, kemudian daerah Sepucuk. Dan daerah tol gitu Pak, daerah Jawi. Dari kelima titik tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Oki juga khawatir akan asap yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan hingga masuk ke kawasan perlintasan tol yang dapat mengganggu aktivitas kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Maka dari itu, BPBD mengharapkan agar semua pihak, khususnya wilayah yang terdekat menjadi perlintasan tol, dapat mengawasi lahan yang bisa berpotensi terbakar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sebanyak 7.012 jemaah haji asal Sumatera Selatan akan melaksanakan keberangkatan haji dalam waktu dekat. Mereka akan didampingi oleh 76 petugas haji dan 48 petugas haji daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menekankan agar petugas haji menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Para petugas haji juga diharapkan melakukan koordinasi dan kolaborasi guna memberikan kenyamanan kepada jemaah.
Edwa Chandra berharap agar jemaah haji Sumatera Selatan dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan selamat sampai tanah air. Embarkasi Haji Palembang dijadwalkan mulai menerima jemaah di asrama haji pada hari ini dan melakukan pemberangkatan pada tanggal 3 Mei 2025. Keberangkatan jemaah haji dibagi dalam 22 kloter. Keberangkatan mereka akan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dengan kapasitas 374 tempat duduk. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Raja pencurian sepeda motor berhasil dibekuk unit Ranmor Polrestabes Palembang di kediamannya Mariana, Kabupaten Musi, Banyuasin. Seorang pria RS yang dijuluki sebagai raja pencurian sepeda motor di Palembang berhasil dibekuk unit Ranmor Polrestabes Palembang di kediamannya di kawasan Kelurahan Mariana, Kabupaten Banyuasin. Penangkapan berlangsung dramatis. RS sempat berusaha kabur dan melawan petugas, sementara istri dan anaknya menangis histeris sambil mencoba menghalangi proses penangkapan. Namun upaya tersebut gagal. Pelaku tersebut cukup licik dan dikenal residivis spesialis curanmor. Saat diamankan, situasi sempat memanas karena pihak keluarga mencoba menghambat proses penegak hukum. Kapolrestabes Palembang Kombes Polisi Haryo Sugihartono mengatakan RS akhirnya menyerahkan dan mengakui semua perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan, ia mengaku telah mencuri lebih dari 100 unit motor sejak tahun 2023 lalu. Uang hasil curiannya buat makan anak istri. Dalam aksinya, RS tak bekerja sendirian. Ia dibantu 3 rekannya yang kini masih buron, masing-masing berinisial FX, NA, dan AM. Mereka menyasar motor-motor yang terparkir di halaman rumah atau minimarket tanpa penjagaan. 100 TKP yang ada, kami sudah mengidentifikasi laporan polisi yang ada di Polrestabes dan terungkap ada kurang lebih 23 LP yang sudah kita identifikasi dan pelakunya adalah saudara Reni Saputra Wijayanti. Saat diminta keterangan oleh Kapolrestabes, RS menjelaskan motor hasil curian dijual ke seorang penada di Kabupaten Ogan Ilir seharga 4 juta per unit. Uang hasil kejahatan kemudian dibagi rata dan digunakan untuk kebutuhan keluarga. Jual satu motor berapa harganya? 4 juta. 4 juta. Pembagiannya? Bagi rata. Bagi rata 1 juta. Ya. Biasanya kamu melakukan itu tuh pakai apa? Apakah kamu rusak kuningnya atau terpaksa? Rusak. Pakai meter B. Semuanya pakai itu. Ya. Kini RS resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian serta pasal 65 KUHP tentang kejahatan berulang dengan ancaman hukuman lebih dari 7 tahun penjara. Kapolrestabes juga menghimbau ketiga pelaku lainnya yang masih buron agar segera menyerahkan diri. Jika tidak menyerahkan diri, pihaknya akan mengambil tindakan tegas dan terukur. Lamsihar Silitonga melaporkan. Upaya pemerintah Kota Palembang memperluas layanan feeder LRT di koridor Asrama Haji Talang Betutu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran kendaraan penumpang tersebut dinilai sangat membantu mobilitas warga, sekaligus mendukung upaya mengatasi kemacetan di kota. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyarankan bahwa pengembangan feeder LRT memang difokuskan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudian akses transportasi bagi masyarakat. Pihaknya ingin memastikan warga Palembang punya transportasi yang efektif dan efisien. Dengan feeder tersebut, ia berharap masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Saat ini Palembang mencatat 31 titik kemacetan aktif. Penambahan feeder diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang. Sejak 2022 sudah ada 8 koridor feeder dengan lebih
dengan lebih dari 12.000 pengguna LRT per hari. Pendengar, sampai menumpuk di Kecamatan Talang Kelapa, armada dan SDM jadi kendala pengangkutan. Jadi TPS itu diangkut secara rutin setiap hari kecuali di hari Minggu. Permasalahan sampah di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara optimal. Meskipun pengangkutan dilakukan secara rutin oleh unit pelaksana teknis dinas atau UPTD persampahan, keterbatasan armada dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama. Camat Talang Kelapa, Salinan, mengungkapkan bahwa wilayah yang telah ditetapkan sebagai tempat pembuangan sementara atau TPS diangkut secara rutin setiap hari, kecuali hari Minggu. Dirinya mengungkapkan beberapa titik yang kerap menjadi lokasi penumpukan sampah antara lain di Jalan Sengkiong dan Jalan Tanamas. Selain itu, meski TPS di Jalan Talang Keramat sempat dibersihkan dan ditutup, kini muncul lokasi baru yang dijadikan tempat pembuangan liar oleh masyarakat. Selain kendala armada yang terbatas, jumlah tenaga pemuat juga dinilai masih kurang. Hal ini menyebabkan proses pengangkutan tidak maksimal, terutama di hari-hari setelah libur. Jadi kami berusaha untuk mengangkut tumpukan-tumpukan sampah yang ada, baik itu memang betul-betul sudah secara rutin ataupun tidak secara rutin. Nah, selain daripada itu juga kita rajin untuk secara terus-menerus mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah ini sembarangan dan kemudian ikut dalam pengangkutan sampah ataupun yang ada di lingkungan masing-masing. Pemerintah kecamatan selama ini telah berkoordinasi dengan UPTD persampahan yang berada di wilayah kerja kecamatan tanpa langsung melibatkan pihak kabupaten selama masalah masih dapat ditangani secara lokal. Sebagai langkah preventif, Salinan mengatakan edukasi kepada masyarakat terus digencarkan. Pemerintah kecamatan mengimbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan serta mulai memilah antara sampah organik dan anorganik. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Manajemen Sriwijaya FC akan melibatkan kelompok supporter untuk pencarian dana dalam mengarungi kompetisi musim depan. Menjelang Liga 2 musim 2025-2026, Sriwijaya FC mulai membangun kekuatan tim. Tak hanya fokus pada persiapan teknis, manajemen Sriwijaya FC kini melibatkan komunitas pendukung dalam gerakan kolaboratif untuk memperkuat klub, terutama dari sisi pendanaan. Asisten Direktur Sponsorship dan juga Marketing PT SOM Anton Yusak mengatakan, langkah ini diwujudkan melalui pembentukan tim marketing oleh PT SOM dan juga memiliki misi menjaring sponsor baru. Namun yang menjadi sorotan, Sriwijaya FC musim ini menggandeng 3 kelompok supporter seperti S-Men, Singamania, Ultras Palembang untuk turun langsung dalam misi pencarian sponsor. Tak hanya itu, organisasi kepemudaan seperti GP Ansor Sumsel dan juga Palembang juga turut memberikan dukungan nyata. Dan rencananya kita akan membuat tim untuk sponsorship, untuk pencarian dana dalam Sriwijaya FC ini mengarungi Liga 2. Kita berharap para semua stakeholder dan pencinta sepak bola yang ada di Sumatera Selatan ini dapat membantu Sriwijaya FC agar bisa mengarungi Liga 2 ini sehingga kejadian-kejadian seperti tahun kemarin itu tidak terulang lagi. Manajemen juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat Sumatera Selatan untuk ambil bagian dalam perjalanan tim kebanggaan Wong Kito ini. Kolaborasi dan juga rasa ingin memiliki menjadi kunci yang coba dibangun manajemen untuk membawa Sriwijaya FC kembali ke Liga 1. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky di Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.